So if by the time the night closes and you feel like falling down, I'll carry. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah. Saya akan membahas tentang 5 poin utama dalam sejarah. Yang pertama yaitu pengertian sejarah, dan yang kedua sejarah menurut para ahli, yang ketiga sejarah dalam hal negatif dan positif, yang keempat yaitu tujuan sejarah, dan yang kelima yaitu sumber-sumber sejarah. Yang pertama yaitu pengertian sejarah. Sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Sejarah juga adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Poin kedua yaitu sejarah menurut para ahli, yaitu yang pertama yang dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto berpendapat bahwa sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua yaitu Muhammad Ali. Muhammad Ali berpendapat bahwa sejarah adalah keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar telah terjadi. Yang ketiga yaitu Patrick Gardiner. Patrick Gardiner mengemukakan pendapat bahwa sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang apa yang telah diperbuat oleh umat manusia. Yang keempat yaitu Taufik Abdullah. Taufik Abdullah mengemukakan pendapat bahwa sejarah adalah tindakan manusia yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu pada masa lalu di tempat tertentu. Poin ketiga yaitu mengenai sejarah dalam bentuk negatif dan positif. Pengertian sejarah secara negatif terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sejarah itu bukan mitos. Sejarah bukan mitos, dan mitos belum tentu bisa dikatakan sejarah, meskipun keduanya sama menceritakan masa lalu. Yang kedua yaitu sejarah bukan filsafat. Filsafat itu abstrak atau spekulatif. Dalam bahasa Latin disebut abstractus, berarti pikiran, dan speculation gambaran, angan-angan, atau bisa diartikan bahwa filsafat hanya berhubungan dengan pikiran utama. Yang ketiga yaitu sejarah itu bukan ilmu alam. Sejarah memiliki cara tersendiri dalam pekerjaannya, meskipun sering dikaitkan dengan ilmu-ilmu manusia atau human studies. Yang keempat yaitu sejarah itu bukan sastra. Ada 3 hal yang berbeda antara sejarah, sastra. Pertama, cara kerja sastra lahir dari kehidupan sesuai dengan yang dimengerti pengarang. Kedua, kebenaran mutlak berada di bawah kekuasaan pengarang dan tidak ada yang mengikatnya. Ketiga, hasil keseluruhan atau kesimpulan hanya menjadi tuntutan pengarang. Nah, selanjutnya pengertian sejarah secara positif terbagi atas 4. Yang pertama, sejarah itu ilmu tentang manusia. Sejarah hanya menguras manusia masa kini, sedangkan manusia berupa fosil menjadi objek penelitian antropologi ragam, dan demikian juga dengan benda-benda. Meskipun demikian dibuat oleh manusia, tetapi telah menjadi pekerjaan arkeologi untuk menelitinya. Yang kedua yaitu sejarah itu ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu, yakni perihal mengenai perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Yang ketiga yaitu sejarah ialah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, yaitu sejarah membicarakan tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi pada masyarakat dikarenakan adanya suatu sebab yang dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang besar. Yang keempat yaitu sejarah ialah ilmu tentang suatu yang tertentu, satu-satunya dan terinci.
sejarah tidak terbatas akan hal yang besar, namun sejarah juga harus menyajikan hal-hal yang sekecil-kecilnya. Poin keempat, yaitu tujuan dari sejarah menurut Bowl Dillon, yaitu untuk memahami masa lalu dalam kaitannya dengan masa yang sekarang, untuk melatih dalam berengkuin serta memecahkan persoalan, untuk memperkenalkan pola pikir yang ilmiah, khususnya yang digunakan oleh sarjana, untuk memberi pengetahuan serta pemahaman mengenai negara dan budaya bangsa lainnya di dunia. Next, poin kelima, yaitu sumber-sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah terbagi menjadi 5, yaitu sumber-sumber sejarah tertulis atau dokumen pemerintah, notulen atau rapat, surat-surat, catatan, buku harian dan memoir, surat kabar, autobiografi, dan cerita moran. Yang kedua yaitu sumber-sumber sejarah lisan. Yang ketiga sumber-sumber sejarah benda. Yang keempat sumber-sumber sejarah primer. Dan yang kelima yaitu sumber-sumber sejarah sekunder. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.